Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat pecinta Al-Qur'an, saat ini Anda tengah menyaksikan channel YouTube Quran TV yang insyaallah taala melalui channel ini kita akan meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran di dalam kecintaan terhadapnya, di dalam persahabatan dengannya, yakni dengan Al-Quran, dan tentu saja di dalam upaya-upaya peningkatan pengamalan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Melalui channel YouTube ini juga, yakni Quran TV, kita akan bersama-sama mentahsin bacaan Al-Qur'an kita, yakni memperbaiki, memperbagus dan memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Sehingga pergaulan kita dengan Al-Qur'an pun semakin erat. Kemudian lebih lanjut lagi, kita akan bersama-sama memahami apa saja hakikat-hakikat, rahasia-rahasia atau ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam Al-Qur'an melalui pemahaman terjemahnya. Terjemah kata demi kata, dan tentu saja pemahaman di dalamnya dengan melalui bahasa pengantarnya, yakni bahasa Arab. Ya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka kita akan memahaminya melalui kamus bahasa Arab. Sehingga tujuan daripada pengamalan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Allah Ta'ala di dalam Al-Quran adalah melalui pemahaman bahasa Al-Quran itu sendiri, yakni bahasa Arab. Nah, pada episode yang pertama ini kita akan memulai mentahsin bacaan kita, memperbaiki, memperbagus dan memperindah bacaan kita. Dengan dibuka melalui surah yang pertama, yakni Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Sebelum kita memulai bacaan Al-Qur'an, biasanya dimulai dengan bacaan ta'awuz. Kalimat ta'awuz adalah seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa kita harus mengucapkan ta'awuz sebelum membaca Al-Quran? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Dan kalau kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, tujuan yang mendatangkan keberkatan, yakni manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Yang dalam hal ini, hakikat hikmah kita akan bahas pada episode selanjutnya. Kalimah untuk mengawali bacaan Al-Quran adalah kalimah ta'awuz. Sudah dicontohkan tadi, kalimah ta'awuz adalah kalimah pembacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan bahas sebagian berurutan. Kalimah yang pertama, kata yang pertama, a'udzu. Kalau dalam bahasa Indonesia, a'udzu, aku berlindung. Dua kata membentuk satu kalimat. Jadi disebut kalimah. Bahasa Arab, kalimah itu terjemahnya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu kalimah.
a'udzu. Ya. Yang pertama, ya, huruf yang diucapkan adalah huruf alif, ya. Huruf yang kedua yang diucapkan adalah huruf ain, ya. Begitulah tulisannya. Sehingga dibaca yang pertama alif, yang kedua ain. Bedakan antara a dengan u, ya. A dengan u. Huruf yang keluar dari rongga mulut, ya. Huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, ya. Jadi huruf a dikeluarkan dari rongga mulut, a, ya. Dan huruf yang dikeluarkan dari pangkal leher, ya, pangkal tenggorokan, ya, jangan sampai tertukar, ya. Yang seharusnya diucapkan alif, ya, menjadi ain, atau sebaliknya ain menjadi alif, ya. Seharusnya dibaca a'udzu menjadi a'udzu, tidak demikian, atau bahkan menjadi ain semuanya, a'udzu, tidak demikian, ya. Atau alif semuanya, a'udzu, itu pun tidak benar. Yang benar adalah, ya, penyesuaian sesuai dengan tulisannya, atau bahkan kata aslinya dalam bahasa Arab, ya. A'udzu, ya, coba a'udzu. Kemudian yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah pengucapan huruf dzal, ya, huruf dzal pada kata a'udzu. Jangan sampai, ya, pengucapannya menjadi huruf yang lain, huruf dal. Ya, huruf dzal diucapkan dengan meletakkan ujung lidah, ya, pada gigi atas depan bagian dalam. Meletakkan ujung lidah kita di bagian dalam gigi depan atas, ya. Bagian dalamnya, ya, bukan bagian depan. Susah, ya. Kalau bagian depan susah, ya. Tapi kalau bagian dalam, ya, itu kan tidak kelihatan. Bagian dalam di gigi atas, ya, gigi atas depan, ya. Zal, ya, zal, ya. Kalau ditarik ke belakang, ujung lidahnya menjadi huruf yang lain, huruf dal, ya, dal, ya. Tapi ini adalah huruf zal, ya. Jadi perpaduan antara d dengan z, zal, ya, zal. Nah, begitupun, ya, tidak menjadi huruf zai, ya. A'udzu, ya, ya. Atau tadi tidak menjadi huruf dal, a'udu, ya, tidak demikian, ya. Tapi sesuai dengan tulisannya, a'udzu. Kemudian kalimat berikutnya adalah billahi, ya. Hukum bacaan di dalam lafaz jalalah, yakni bacaan asma Allah, billahi, karena lafaz asma Allah ini didahului dengan bunyi i, ya, kasrah, ya, bi, ya, maka pengucapan lafaz jalalah, yakni lafaz asma Allah, adalah dengan membacanya tarqiq, ya, tipis, billahi, ya, artinya adalah tidak tafkhim, tidak tebal, ya, bukan Allah, ya, bukan Allah, tapi illah, ya. Jadi ada dua aturan bacaan lafaz jalalah. Jadi ada Allah, ada illah, ya. Nah, di dalam kalimat ta'awuz, ya, termasuk di dalam hukum bacaan tarqiq, ya, tipis. Bukan a'udzu billah, ya, bukan seperti itu, ya, tetapi a'udzu billah, ya, demikian.
minasyaiton, minasyaiton. Ya. Di dalam kalimat berikutnya, ya, minasyaiton, kita bertemu dengan hukum bacaan alif lam syamsiyah, ya. Bacaan alif lam syamsiyah, ya. Cirinya adalah ketika bertemu dengan kalimat yang mengandung alif lam, ya, kemudian setelah huruf alif lam tersebut ada huruf lain, ya, huruf berikutnya yang ditandai dengan syaddah, ya, atau tasydid, ya, seperti huruf W gitu, ya, maka dibacanya adalah minash, ya, minash, bukan minal syaiton, ya, karena ini adalah alif lam syamsiyah, maka dibacanya adalah minasyaiton, ya, bukan minal syaiton. Nah, kemudian, ya, jangan sampai tertukar, ya, antara shin dengan sin, ya. Syaitan, ya, di dalam kata bahasa Arabnya adalah dengan tulisan huruf shin, ya, bukan sin. Jadi bukan minas syaiton, tetapi minasyaiton, minasyaiton, ya. Memperhatikan huruf yang diucapkannya, minasyaiton, bukan minas syaiton. Kemudian, ya, bagaimana kita memperlakukan ucapan di dalam syaddah, ya, atau kata yang mengandung syaddah atau tasydid, ya. Tasydid adalah artinya pendobelan, ya. Minasyaiton, ya, jadi dua. Shin itu jadi dua, ya. Bukan minasyaiton, minasyaiton, ya. Ringan, tetapi tebal. Minasyaiton, minasyaiton, ya. Nah, kemudian di dalam kata asyaiton, ya, itu ada huruf mad, ya, huruf mad atau huruf yang menandakan panjangnya bacaan, yakni ya mati, ya. Tetapi tidak seperti aturan hukum mad, ya, yakni huruf mad, ya, yang dituliskan setelahnya, ya, adalah untuk memanjangkan bacaan dari huruf sebelumnya, ya. Kalau ya mati itu adalah untuk memperpanjang bunyi i, ya, tetapi huruf sebelumnya atau bunyi sebelumnya itu bukan bunyi i, tetapi bunyi a, sya, ya, bukan shi, ya. Kalau shi menjadi panjang, shi, ya, tapi ini sya, syai, syai. Nah, ini ada hukum bacaan yang lain, hukum bacaan mad, ya, yang disebut dengan hukum bacaan mad lain, ya, mad lain, atau lebih juga dikenal dengan mad layin, ya, mad layin, ya, atau ada juga yang menyebutnya mad lain, ya, ya. Huruf mad, ya, ya, wau, alif, ya, wau, alif, ya, itu, ya, dilanjutkan setelah huruf sebelumnya, ya. Ini berbeda. Jadi ada perbedaan antara bunyi sebelumnya kemudian diikuti huruf mad, ya, berbeda. Bunyi sebelumnya a, kemudian huruf madnya bukan untuk memanjangkan bunyi a. Jadi maka bacaannya, ya, syai, syai, ya, syai, syai, lunak, ya, lunak, ya, seperti berbelok, ya, syai, syai, ya, syai. Kemudian, ya, di dalam huruf berikutnya to, ya, to. Nah, ini baru mad asli, ya, mad asli, ya, atau mad tabi'i, ya, dengan ciri-ciri bunyi a dipanjangkan dengan alif, bunyi u dipanjangkan dengan
Wawu bunyi i dipanjangkan dengan ya. Ya. Pada kata asyaiton ya, itu to dipanjangkan dengan huruf alif mati, alif sukun ya. To. Asyaiton, dua harokat. Ya, dua ketukan. Minasyaiton. Ya, demikian. Ya. Kemudian disambungkan dengan kalimat berikutnya, ya. Ar-rajim, ya. Ar-rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya. Kembali kita bertemu dengan hakikat hukum bacaan alif lam syamsiyah, ya, huruf ro termasuk huruf-huruf syamsiyah, ya, yakni mentasydidkan, ya, bacaan, ya, disebabkan adanya alif lam yang mendahuluinya, ya, ketika dirangkai dengan bunyi bacaan kata sebelumnya, ya. Kata sebelumnya adalah asyaiton, kemudian kata berikutnya adalah ar-rajim, menjadi minasyaitonir rajim, ya, nirrajim. Nah, kembali tasydid adalah pendobelan, jadi ro-nya adalah ro double, ya, nirrajim, jadi greget, ya. Tunjukkan kegergetan kita terhadap setan, ya, bahwa setan inilah yang terkutuk, ya. Minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, adalah hukum bacaan mad arid lis sukun, ya, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, ya, terjadi karena, ya, mad asli, ya, atau mad lain, ya, kemudian, ya, disukunkan, ya, pada bacaan akhirnya atau dimatikan, ya, bacaan akhirnya, ya, disebabkan karena pengambilan nafas, ya, sehingga menghentikan bacaan, atau sebab lain, yakni akhir kalimat atau akhir ayat, ya. Jadi kan tulisannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tulisannya demikian kan, mi, gitu kan. Tetapi, ya, kita membacanya dengan mematikan bacaan akhir pada kalimat ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Tetapi dibacanya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Sehingga mad arid lis sukun, ya, menurut aturannya adalah lebih baik, ya, lebih baik dipanjangkan sampai 5 harokat, ya, sampai 5 harokat, ya. Meskipun boleh juga dibaca dengan 2 harokat, ya, bisa, ya, atau 4 harokat bisa juga, tapi 5 hingga 6 harokat itu paling baik, ya, dianjurkan. Karena untuk membedakan antara mad asli, ya, 2 harokat, ya, dengan mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun, mad itu bacaan panjang, arid itu tiba-tiba, ya, lis sukun disebabkan karena mematikan bunyi akhir daripada bacaan, ya. Minasyaitonir rajim. Biasanya kalau qori, yaitu kan dialunkan, ya, dialunkan nada bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
panjang sekali, ya, untuk membedakan mad asli dengan mad arid lis-sukun, ya. Mad aslinya bunyi huruf ji, ya, bunyi ji pada kata ar-rajim, ya, kemudian disambungkan, ya, atau diteruskan dengan huruf mad ya mati, ya. Ingat, huruf i dipanjangkan bunyinya dengan ya mati, ya. Kemudian, ya, karena mad arid lis-sukun, ya, huruf atau bunyi mi pada kata ar-rajimi, ya, dibaca ar-rajim, maka menjadi hukum bacaan mad arid lis-sukun. Jadi panjang, ya, 5 atau 6 harokat. Minasyaitonir rajim. Demikian. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, ya. Tidak banyak, ya, tetapi mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja berkah, ya, meraih keberkatan yang setinggi-tingginya, meraih keberkatan yang seluas-luasnya dari pelajaran ini, pelajaran Al-Qur'an. Ya. Sebelumnya kita akan membaca kembali kalimah ta'awuz, ya, sehingga, ya, benar-benar merasuk ke dalam hati sanubari kita, ya, dan lebih meresap pembacaannya sambil mengingat-ingat, ya, memperdalam dan menyatukannya dalam diri kita. Kalimah ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi nada mengikuti hukum-hukum bacaan, hukum bacaan panjang pendek maupun hukum-hukum bacaan kaidah tajwid yang lainnya. Bukan sebaliknya, bukan kaidah tajwid atau hukum bacaan mengikuti nada, ya. Jadi sembarangan nantinya panjang pendeknya, ya. Tapi nada akan terbentuk dengan sendirinya atau bahkan lama-lama akan semakin indah dalam bacaan, sehingga mukjizat Al-Qur'an yang akan menurunkan ketenangan di dalam batin kita itu akan terwujud, ya, insyaallah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Untuk membantu keberkatan di dalam penyebaran Al-Qur'an, kami persilahkan kepada sahabat-sahabat pecinta Al-Qur'an untuk like video ini, kemudian men-share video ini, men-subscribe channel ini, ya, dan memberikan komentar demi kemajuan channel ini, ya, yang tentu saja di dalam bersama-sama menyebarkan keberkatan Al-Qur'an. Insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.